Nah, seperti itu nggak ada. Itu salah satunya. Ngomong, Bante, ini kopinya enak banget. Boleh nggak saya ini kan mau nongkrong di depan kolam renang. Saya tempatin. Boleh nggak, Bante? Silahkan. Oke. Jadi bawalah kepahitan ini menjadi kenikmatan. Jadi kadangkala kita berbeda itu harus sepakat Bersama, ya? Sepakat untuk tidak sepakat. Bante ini romantis sebenarnya, Bante. Tapi saya nggak mau nikah. Ya, karena cintaku kepada Buddha tidak mendua kepada wanita. Nah, ya itu romantisnya itu loh. Ya, ini kan keuntungan untuk Habib. Iya. Jadi jatah saya boleh double untuk Habib lah. Gitu. Ngambil tali pocong aja di penjara, apalagi kainnya. Makanya ngambil kainnya gitu. Bahaya. Ini ada film baru nanti kan, buku pembungkus mayat kan. Di Indonesia belum ada itu, Pancasila Buddhis sudah ada. Oke, apa aja tuh? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, tidak berkata-kata kasar atau tidak berbohong. Kalau di Quran itu disebut ketika tidur manusia itu nyawanya dipegang gitu. Ya kalau dilepas lagi dia bangun, kalau enggak ya lanjut. Tapi karena itu sebelum tidur disunahkan untuk memohon ampun kepada Tuhan kalau dalam Islam dan mengampuni semua dosa manusia kepada kita gitu. Bante, Yuk. Habib mau buat apa? mau kopi, Bante? Oh, kopi di sini sudah ada. Mari. Wah, boleh. Silahkan, silahkan. Oke. Kalau gitu, Bante ngasih kopi saya gratis, saya ngasih biskuit gratis. Ini berarti masih zaman barter ya ini ya? Zaman barter. Barter. Boleh, boleh. Ini kopi dari hati. Wih. Tapi bukan kopi lain hati ya. Oh iya, dari hati. Dari hati. Silahkan diminum, Bib. Saya biasanya kalau kopi agak banyak, Bante. Ini sedikit sekali, kayak jumlah umatnya Bante ini. Ya, Sedikit. tapi itu sedikitnya terasa karena nggak pakai gula, nggak manis-manis dia. Wah, pahit ini. tapi terasa dia. Nah, kita belajar dari kopi untuk menikmati sesuatu yang pahit. Karena hidup kan kadang ada pahitnya. Ya mungkin Habib aja ya, saya janganlah. Wis, Bante. Ya. Saya lagi order nasi kebuli nih, kebuli kambing. Bante mau saya orderin makanan juga nggak? Oh, terima kasih. Tetapi waktunya memang tidak tepat. Udah makan? Kalau saya lewat jam 12 sudah tidak makan lagi. Oh, jadi jam segini nih? Nggak makan lagi. Sore gini udah agak makan? Nggak, tapi kalau besok pagi sampai siang pesenin saya babi panggang pun mau. Oh, emang jadi itu apa istilahnya puasa, Bante? Iya, jadi untuk peraturan seperti Bante ini yang aliran Theravada memang tidak diperkenankan makan setelah lewat tengah hari. Berarti lewat jam 12 sedetik? Iya, udah nggak boleh? jam 12 siang sebenarnya nggak ada waktu ya. Iya. Lewat matahari pas di atas, kita lewat nanti, istilahnya kalau orang sholat setelah lewat jam 12, itu kita nggak makan yang mengenyangkan. Jadi boleh cuma minum kopi, mungkin teh, jus itu pun harus disaring. Jadi yang tidak mengenyangkan. Oh, yang tidak mengenyangkan. Nah, segala yang tidak mengenyangkan boleh, tetapi tidak berlebihan, secukupnya. Itu kalau yang tadi? Theravada. Theravada. Emang Buddha tuh ada berapa aja sih, Bante? Di dalam Buddhis itu aliran ada 3. Jadi ada Theravada, kemudian pecah menjadi Mahayana, kemudian pecah lagi menjadi Tantrayana. Jadi ada 3. Kalau yang Theravada boleh makan makanan yang daging, tetapi lewat jam 12 tidak boleh lagi. Kalau yang Mahayana, dia tidak boleh makan yang daging atau vegetarian, tetapi bisa makan kapan saja. Kalau yang tantra ini tergantung mereka mengambil sumpahnya boleh makan daging atau tidak. Beda dasarnya apa tuh kalau dari segi ajaran nanti? Sebenarnya bukan dari real dari awal Buddhisnya, jadi berkembang.
Karena kalau Theravada berkembang langsung dari India, pakaiannya masih seperti ini. Ini asli pakaian dari zaman Buddha. Kemudian kalau yang Mahayana, Habib biasa lihat Shaolin. Oh ya. Nah, itu kan pakaian orang Tiongkok. Jadi berkembang di Tiongkok karena Buddhis itu berkembang dimanapun bisa mengikuti tradisi dan kebudayaan setempat. Nah, kemudian Tantrayana itu udah ke Tibet, maka pakaiannya udah merah kayak Dalai Lama. Oh ya, kalau Tibet itu saya ingat film Dr. Strange. Dia itu pergi ke Tibet untuk regenerasi sel berbasis meditasi. Meditasi, gitu. ya. Dan itu kata guru filsafat saya, Bante, kamu itu hati-hati di dunia ini sama dua orang. Yang pertama adalah orang jenggot, artinya seorang sufi spiritualis muslim, karena dia punya kekuatan-kekuatan di luar dugaan. Dan yang kedua, biksu gundul. Biksu gundul ya. Karena dia punya kekuatan yang dahsyat. Iya. Ngomong-ngomong, biksu emang harus gundul? Iya, itu salah satu aturannya. Kalau saya kan bisa sering dijuluki gunawan. Apa itu gunawan? Gundul tapi menawan. Jadi nikah enggak, maka bisa. Habib, apa menawan kalau enggak nikah? Ya, itu kan Habib boleh 2, itu jatah saya. Oh, begitu, iya. Jadi itu aturan sebenarnya bukan hanya rambut, Habib. Di situ ada rambut, ada kuku, ada bulu, apapun semua itu harus pendek. Oh, bukan gundul ya, pendek. Makanya Bante masih ada rambutnya. Ini nanti ketika bulan purnama baru semua bersih. Nah, jadi cukurnya itu 1 bulan sekali ketika bulan purnama. Dan harus bersih? Harus bersih. Ya, sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 inci. Karena kalau udah 2 inci bisa dibentuk. Karena untuk maknanya mengurangi keterikatan. Kita pada kan, gaya gitu. Pada gaya, nanti kalau kuku panjang manicure, pedicure kan. Nah, kalau kita mau meditasi, belum sisiran dan sebagainya. Kenapa harus gundul? Supaya keterikatan terhadap keindahan itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada sesuatu yang kita banggakan untuk menarik lawan jenis juga. Jadi paling enak kerja barbershop itu di tempat Buddha karena tiap bulan. Tetapi kita semua cukur sendiri, Dit. Oh, cukur sendiri. Saya cukur sendiri. Emang itu wajib atau anjuran atau enggak aja, inisiatif aja? Nggak harus sih, tetapi sebenarnya para biku itu kan tinggal seorang diri berkelana. Jadi semakin sendiri semakin bagus. Jadi kita kadang di hutan cukur sendiri lain sebagainya. Sebenarnya nggak harus bulan purnama, tetapi tidak lebih dari 2 inci. Nah, karena kalau lebih 2 inci itu bisa kita bentuk-bentuk. Jadi nggak boleh banyak gaya lah. Nggak boleh banyak gaya lah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, saya tuh di luar rumah kita kan ada temen biksu, Bante. Saya manggilnya tapi biksu. Nah, Bante, saya manggilnya Bante. Ada juga katanya biku. Itu sebenarnya yang benar yang mana? Semua benar. Semua itu benar. Hanya beda bahasa ya. Kalau biku itu dari bahasa Palinya, dari bahasa bakunya. Seperti kalau Al-Quran dari Arabnya. Kalau kita itu dari bahasa Pali. Pali itu yang digunakan dari sejak zaman Sang Buddha itu biku. Dan yang boleh panggil biku itu sebenarnya senior saya ke saya. Biku gitu. Tetapi kalau umat biasa, misalnya junior saya, panggil saya harus Bante, sopannya. Nah, kalau gitu. Biksu itu bahasa lebih ke Mandarin. Biksu atau sefu. Nah, sefu itu guru. Jadi terpengaruh bahasa berubah. Nah, jadi panggil suhu, panggil biku, panggil Bante. Juga, ya? Nah, yang pasti suhu sekarang lagi panas. Iya, ini saya suhu, cek suhu. Iya, itu loh sebenarnya yang beda itu. Jadi misalnya Habib panggil saya Bante itu lebih pas, lebih tepat. Kalau panggil biku itu sebenarnya istilahnya kurang sopan. Karena jadi hanya Bante boleh atau biksu ya yang sopannya. Iya, Bante, lebih ke Bante. Lebih ke Bante. Ya, Bante. Jadi sebenarnya sama aja, biksu, Bante, biku, suhu sama-sama benarnya. Sama-sama benar. Termasuk Islam juga. Sama. Islam termasuk benar juga. Iya, Islam benar karena kebenaran itu selalu ada di mana-mana. Entah. Ya. Padahal dia bercanda loh, Bante. Iya, kebenaran ada di mana-mana. Karena di dalam Buddha itu, Buddha mengibaratkan ajaran yang saya ajarkan itu seperti daun yang di genggaman saya. Tetapi yang belum saya ketahui, yang belum saya ajarkan itu seperti di dalam hutan. Jangan-jangan yang di hutan itu Islam, Kristen, yang lain daun yang di hutan. Yang saya tahu hanya yang di genggaman saja.
Segitu banyak. Tahu gitu sebelum kesini tadi saya kabari itu Pendeta Tommy tadi. Ntar deh malam kan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pendeta Tommy. Ada kopinya. Jadi, kan? Wah, diminum dulu lah. Kopi. Jadi nanti malam kita bakal ngopi-ngopi tuh bareng-bareng Bante. Siap. Kayaknya sih makanannya kita siapin sih banyak dagingnya. Tapi kalau yang Buddhis, yang vegan itu Bante, itu biasanya kenapa mereka sampai harus vegan? Ya karena ada di Buddhis itu, kalau di Mahayana namanya Bodhisattva Sila. Jadi mengambil sumpah untuk memang tidak memakan makanan yang dari makhluk hidup atau daging itu sendiri. Jadi kalau untuk di Upasampada atau di Tabis atau di Baptis, untuk menjadi seorang suhu itu ada mengambil seperti sumpahnya. Nah jadi itu tidak boleh memakan. Tapi tumbuhan kan makhluk hidup juga tuh Bante? Itu bukan makhluk hidup. Tumbuhan kan beda lagi, spesiesnya beda. Oh, itu bukan makhluk hidup, karena saya dulu secara biologi biasanya kan diajari makhluk hidup tuh manusia, iya, tumbuhan dan hewan. Oh, kalau dalam tradisi Buddhis tidak termasuk. Ya kalau gitu air semua ini ada mungkin planktonnya apa, semua virus semua. Ya itu kalau kita alihkan ke situ, minyak dari penebangan sawit lain sebagainya, berapa hewan yang terkorbankan tumbuhan. Jadi itu hanya ketika mengambil sumpah bodhisattva. Ada di Theravada juga ada Bante yang memang bertekad untuk tidak makan daging, ada juga. Nah, jadi enggak selalu yang Mahayana atau Theravada. Pokoknya itu lebih ke komitmen pribadi. Pribadi. Tetapi kalau suhu wajib. Gitu. Kalau yang Mahayana tadi wajib. Oh iya, itu yang suhu. Nah, kalau tadi Bante bilang tahbis itu apa? Tabis atau Upasambada itu, jadi kalau kita mau menjadi biku atau suhu itu ada upacaranya. Nah itu ada seperti upajaya itu seperti guru yang memang berkompeten, memang dialah ditunjuk bisa menjadikan orang itu menjadi biku. Itu ada seperti upacaranya tertentu yang menjadikan dia ini sah menjadi biku, dan itu tempatnya pun tidak sembarang tempat yang memang udah ditentukan. Di Indonesia ada tempatnya? Tempatnya banyak, cuma yang mentabiskan itu tidak semua biku bisa. Karena itu harus ada yang dihafal, harus ada ujian, itu ada. Maka kita kalau jadi biku atau suhu kebanyakan kan ke luar negeri. Ke Thailand, ke Sri Lanka, Myanmar. Kalau yang tempatnya dan orang yang bisa mentabiskannya di sana banyak. Itu apa syaratnya jadi biku? Pertama, kita yang pasti tidak punya tanggungan mungkin berkeluarga, walaupun izin orang tua harus ada. Kalau udah berkeluarga pun setidaknya sudah memang benar-benar ada izin dari keluarganya. Jadi kalau orang sudah punya istri nggak bisa jadi biku? Bisa, tetapi memang benar istrinya melepas tanpa, nggak harus cerai, benar-benar lepas tanpa terikat dan mengikat. Jadi kalau belum nikah dia nggak boleh nikah? Nggak boleh nikah. Kalau sudah nikah asalkan tidak terikat lagi. Tidak terikat atau memang sudah diizinkan. Atau karena jadi biku bisa untuk pelatihan, Bib. Jadi misalnya mau jadi biku 3 bulan itu bisa juga. Bisa. Atau kalau yang sudah jadi short course gitu, seperti pesantren kilat. Iya, kayak biku short course gitu dia. Short course pesantren kilat itu kalau udah jadi biku, misalnya mau nikah, dia harus meninggalkan kehidupan biku. Boleh lepas jubah istilahnya. Dan berarti kalau tidak terikat tuh maksudnya jam 12 malam belum pulang, nggak di WhatsApp sama istrinya. Iya, karena lagi melayani orang. Ya, gitu. Makanya itu jadi keterikatan kan, makanya biku memang itu aturannya tidak boleh menikah. Bahkan orang tua itu sebenarnya kita udah meninggalkan kehidupan rumah tangga, tidak tinggal di rumah. Berarti dia tinggalnya di mana? Di wihara-wihara atau berkelana di hutan atau di wihara. Jadi semua biku pasti backpacker ya? Pasti backpacker. Pasti traveler lah ya, kemana-mana romantis. Apa itu? Rumah makan gratis. Loh itu kayak kemana-mana itu ngapain? Maksudnya
tujuannya apa tuh? Biasa kita undangan ya, undangan misalnya memberi ceramah ataupun pelayanan, kadangkala jadi pembicara gitu. Misalnya kalau saya seringnya di pesantren, kemudian di gereja gitu, bisa juga. Tapi tetaplah ada rumah kita bersamanya. Iya, rumah kita Indonesia. Karena Indonesia itu istilahnya makanan vegetarian ada, nggak vegetarian ada. Jadi saya masih bisa makan. Semua ada. Semua ada. Kalau itu Bante, kayak pakaian. Ini kan kalau ini Bante kan karena habis ngisi acara tadi kan, pas pulang masih belum ganti nih, langsung ke dapur, kayaknya udah kebelet ngopi kayaknya, itu nambah terus dari tadi. Ngopi, malah pikiran kita. Malah pikiran. Bante, tapi kalau nggak lagi ngajar gitu, pakaiannya gini kan? Gini, cuma ini yang luar ini bisa dilepas, jadi ada sarung, pakai sarung aja. Ini kan hanya 2 Bib, jadi bawah sarung sama ini jubah luar. Ada 3 itu jubah double, yang paling luar itu biasanya kita pakai di sini. Kalau di tempat dingin bisa untuk pakaian. Nah, jadi hanya itu. Ini kenapa harus pakai pakaian gini, Mas? Pertapa, pakaian ini sebenarnya ini terbuatnya awalnya dari kain pembungkus mayat. Jadi zaman kafan gitu. Kafan yang memang diambil dari mayat. Kalau biku-biku zaman dulu di India, karena biku ini nggak boleh kerja. Masa mau beli jubah harus nyupir angkot dulu kan? Iya. Akhirnya ya nggak jadi biku, jadi supir angkot. Nah, jadi kita itu kalau di India zaman dulu itu ketika ada orang mati di India itu kan dibungkus kain putih itu, tapi nggak dipocong ya, maka di India nggak ada pocong. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada pocong. Nggak ada pocong. Sebelum dikremasi atau dibakar itu, kita para pertapa atau para biku itu boleh ambil kainnya itu. Nah, jadi kainnya itu dari beberapa mayat itu dijahit, maka di sini ada jahitan itu 8 kotak, itu namanya sawah Magadha. Apa itu? Ukurannya 8 kotak itu, walaupun ini kan nampaknya sih satu, tapi jahitan ini. Iya, jahitannya tuh. Nah, itu karena dari berbagai mayat tadi dijahit, kemudian diwarnai pakai pohon nangka. Nah, pohon nangka itu kan bisa untuk menjadi pewarna warna ini. Nah, itu. Gitu. Jadi pembungkus mayat, tetapi sekarang kebanyakan udah dijual. Kalau di Indonesia, masuk saya ngambil di kuburan, adanya di tempat Habib lagi kan. Kalau umat Buddha kan nggak dipocong. Iya, kan dibakar. Ya, ngambil tali pocong aja di penjara, apalagi kainnya. Makanya ngambil kainnya gitu. Bahaya. Ini ada film baru nanti kan, biku pembungkus mayat kan. Biku pembungkus mayat. Biku pembungkus mayat. Tapi Bante, kayak tadi pakaian ini karena juga gak kerja, terus duitnya dari mana? Sebenarnya para biku ini nggak butuh duit. Kalau di Islam ya, aku bekerja itu ibadah, dia simbol kemuliaan karena untuk menafkahi diri dan keluarga. Nah, kalau Bante di Buddhis tuh memahami kerja jadi gimana? Kita itu antara para biku dan umat itu ada kewajiban, ada kewajiban. Jadi kebutuhan biku itu ada 4, yaitu tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dan yang satu itu apa namanya, makan, obat-obatan, tempat tinggal, dan apa yang satu kan, lupa kan, seperti sandang, papan, pangan itu. Jadi makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan jubah. Nah, dan itu hanya dipersembahkan dari para umat. Jadi ketika setelah musim hujan itu kewajiban para umat itu mempersembahkan jubah ke biku, dan kewajiban biku adalah mengarahkan umat itu, memberi istilahnya siraman rohani lah, agar tidak tersesat. Tidak tersesat lah, tapi ini bikunya pun tersesat kan. Iya, jalan kemana-mana nggak pakai GPS tersesat bikunya. Iya, itulah. Jadi biku ini emang pantesan jarang di rumah kita kalau ngobrol-ngobrol gak ada biku, tapi nanti malam bisa masih bisa karena ada biku tersesat kan. Saya sebenarnya sedang tersesat di sini. Jadi pakaian gitu. Iya, pakaian seperti dikasih umat ya. Dan itu kewajiban umat ya. Kewajiban itu bagian dari, karena umat untuk seperti apa ya, melakukan zakatnya. Salah satu adalah berdana jubah. Itu salah satunya. Nah,
Kalau mau jadi biku tuh tadi ya. Tapi kalau mau jadi umat, misalnya dari biku. Agama lain, enggak dari agama lain dia mau jadi umat Buddha. Itu gimana, Prof? Sahadatnya lah ya. Iya, sahadatnya. Ada namanya Wisudi Tisarana. Tisarana dan Pancasila. Jadi mengambil seperti tekad, saya berlindung kepada Buddha, pada Dhamma, Sangha. Buddha itu sosok Buddha. Dhamma itu ajaran, Sangha itu komunitas para biku. Nah itu jadi 3 itu menjadi seperti pelindungnya. Jadi biku, Buddha dan ajarannya. Nah, Buddha, ajaran dan biku. Jadi Buddha itu ibaratkan seperti dokter. Iya. Kemudian kitab suci itu seperti obatnya dan Sangha itu perawatnya. Dan 5 aturan Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bukan itu Pancasila ini beda. Jadi Indonesia belum ada itu, Pancasila Budi sudah ada. Oke, apa aja dulu? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, tidak berkata-kata kasar atau tidak berbohong. Oh itu ya, Islam juga jadi pegang itu. Nah, tapi jangan hanya dipegang, jalankan. Oh iya, maksudnya menjalankan. Iya. Bahkan mendakwahkan. Kalau tertarik boleh. Saya udah punya sejak dulu. Iya. Karena bapak saya sendiri namanya Mustafa. Oh Mustafa. Nah, bapak saya Mustafa. Oh Muslim tapi. Muslim. Oh. Ibu saya Buddha. Jadi saya ini blasteran sebenarnya. Blasteran Islam Buddha. Islam Buddha. Tapi bapak sampai akhir Islam atau pindah Buddha juga? Sampai sekarang sebenarnya masih ada Bu? Masih, ya? masih ada. Nah itu di Buddha aktif, di Muslim juga masih partisipasi lah. Oh partisipasi lah ya. Pak untung, ternyata nggak boleh mabuk juga ya di Buddha? Nggak boleh. Tadi saya masih kopinya. Ya, sebenarnya makan dan minum yang melemahkan kesadaran. Kalau Habib ini minum kebanyakan, lemah kesadaran, itu juga termasuk pelanggaran sila. Oh iya, kalau di Islam itu dibilangnya dalam ayat suci kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian karena itu persembahan dari Tuhan kepada kalian, tapi jangan berlebihan. Itu kalau berlebihan jadi bego, kalau kekurangan jadi ngantuk. Nah, makanya kalau udah makan kan jadi bego kan? Iya, kalau kelebihan. Iya, itu. Maka seperti ngopi ini pun ya secukupnya. Tapi kalau belum cukup, boleh nambah. Boleh nambah. Secukupnya namanya kan secukupnya. Kayaknya nggak ada cukupnya bego dari tadi ya, dituang-tuang terus dari tadi. Bante, terus Buddha itu siapa sih Bante? Buddha itu ya yang telah sadar. Yang namanya Buddha itu yang telah sadar. Dia manusia satu orang atau siapa saja bisa jadi Buddha atau gimana sih, gelar gitu atau? Sebenarnya Buddha itu sesuatu pencapaian. Jadi misalnya Habib kalau mau jadi Buddha mau? Oh nggak mungkin. Oh, bukan perkara apa? Nggak pantas kayaknya ya Habib Buddha kayaknya. Ya kalau mau istilahnya karena semua tujuan umat Buddha itu mencapai kesempurnaan, mencapai Buddha. Tetapi Buddha sendiri itu ada tingkatannya. Ada yang Buddha memang mencapai karena ajaran Buddha yang sebelumnya, ada yang Buddha mencapai karena usahanya sendiri, ada yang Buddha mencapai itu karena ajaran sebelumnya dan mengajar. Nah, itu seperti para biku itu kan berusaha untuk mencapai yang bisa sering mungkin kita dengar nirwana atau nibbana. Iya. Itu adalah mencapai satu kondisi yang tidak ada lagi, yang mencapai kebudaan. Oh, itu kebudaan. Itu mencapai kebudaan. Jadi dia melebur gitu dalam Buddha. Dikatakan melebur, dia tidak terbentuk lagi, tidak tercipta, tidak terlahir mutlak. Ada tapi nggak ada tapi. Oh, sebelum dapat sampai ke sana reinkarnasi dulu. Ada konsep reinkarnasi? Ya, konsep reinkarnasi ini kita udah beribu-ribu kelahiran untuk menjadi Buddha itu kita nggak tahu kelahiran kita sekarang yang keberapa. Siapa tahu dulu saya itu jadi Habib, sekarang jadi biku, nanti jadi Buddha. Nah, oh gitu. Bisa saja. Iya. Tidak memungkinkan. Bahkan kita saat ini ketemu saja, ini karena kita ada ikatan masa lampau. Ya, ikatan masa lalu, kita mempercayai bahwa ada kama atau ikatan masa lalu, maka kita bisa ketemu. Oh, nah gitu. Ada sinyalnya lah waktu itu. Nah itu maka kita sekarang bisa ketemu. Jadi Buddha itu sesuatu pencapaian. Tetapi Buddha sendiri bilang sekarang ketika sudah menjadi Buddha, bukan manusia lagi dan bukan dewa dan bukan Tuhan, Buddha.
Oh iya. Jadi itu seperti tidak terjelaskan, yang sampai situlah yang bisa merasakan. Ya, kalau di spiritualitas Islam yang disebut tasawuf itu ada ini taholli. Taholli itu membersihkan diri dari segala kekotoran. Kemudian tahalli itu menghiasi diri dengan segala kebaikan. Nanti tajalli. Tajalli itu artinya kita kembali kepada Tuhan, karena asal kita juga dari Tuhan. Tapi kata Bante tadi Buddha mengatakan, lah ini Buddha yang mana? Buddha saat ini. Jadi kita Buddha saat ini kan Buddha Gautama. Nah, Buddha Gautama, dan dia akan seperti apa ya, menyebutkan bahwa Buddha yang akan datang itu ada lagi gitu. Setelah kehidupan ini. Setelah kehidupan, tapi Buddha ini udah istilahnya sudah tidak terlahir lagi. Namanya Buddha udah tidak terlahir. Tapi Buddha yang akan datang, dia bilang Buddha Maitreya. Buddha Maitreya. Maitreya di kehidupan selanjutnya gitu. Bukan kehidupan Buddha itu, tetapi iya, di kehidupan manusia selanjutnya ada Buddha lagi yang Maitreya. Oh, dan udah diketahui Maitreya itu. Maksudnya udah diketahui Buddha sebelumnya. Gitu. Oh, udah diketahui. Semua Buddha akan menyebutkan Buddha yang akan datang. Itu berapa lama datangnya? Ketika kehidupan manusia ini udah sama sekali sudah tidak bermoral, dan semua agama itu sudah tidak dijalankan lagi. Jadi manusia itu tidak manusiawi lagi gitu loh. Oh, itu dikit lagi kayaknya ya. udah terasa sekarang. Maka kiamat itu sudah dekat kan. Kiamat sudah dekat. Dan setiap hari kita kiamat kadang-kadang. Iya. Bahkan setiap tidur kita itu kiamat. Kalau di Quran itu disebut ketika tidur manusia itu nyawanya dipegang gitu. Ya kalau dilepas lagi dia bangun, kalau enggak ya lanjut. Tapi karena itu sebelum tidur disunahkan untuk memohon ampun kepada Tuhan kalau dalam Islam, dan mengampuni semua dosa manusia kepada kita gitu. Iya, itu sama ketika ajaran itu benar-benar hancur, itulah ada sesosok yang hadir, itu istilahnya membenahi. Ya, menyelamatkan siapa yang mau ikut sih. Karena di setiap Buddha itu, Buddha tidak pernah bilang dia penyelamat. Tetapi barang siapa yang ikut ajaran kebaikan, kebenaran, dia akan terselamatkan oleh dirinya sendiri. Kalau seandainya nih ya, kalau seandainya dia gak ikut, artinya dia bukan Buddha seperti saya, seorang Muslim, akan selamat juga nggak? Jadi konsep Buddhis itu sebenarnya nggak harus agama Buddha. Jadi ketika Habib sadar, ya Buddhis. Oh gitu. Sadar sekarang nggak? Sadar. Buddha. Berarti udah Buddha ya. Iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sadar lagi kayaknya. Oh jadi bagi Buddhis semua orang yang sadar dia akan selamat ya, karena dia sudah berada di bawah. Iya, jadi konsep keselamatan dan lain sebagainya kalau di Buddhis itu karma itu sebab akibat. Jadi semua orang itu akan terselamatkan dengan apa yang dilakukannya. Kebaikan yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada sesosok pengampunan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Yang mengampuni dirinya sendiri. Jadi kita itu, bahkan saya sendiri, tidak ada penyesalan masa lalu dan kekhawatiran yang akan datang. Jadi hiduplah saat ini, sekarang. Mindfulness kalau dalam psikologi. Nah, seperti itu. Jadi kita itu jangan hidup dalam sejarah, seolah berjalan tapi tanpa arah gitu. Ya, apalagi kita sering konsumsi kan jambu biji, janji-janji manis yang bikin jijik kan gitu. Kan sering kita karena kalau kamu ikut saya nanti saya masukkan surga gitu kan. Nah, ini kalau di Buddhis nggak ada istilah gitu. Jadi kamu ikut siapapun ketika itu hal yang baik. Ya Islam baik sih. Iya, baik. Gak tertarik ikut yang baik-baik. Ya karena bagian dari Buddha itu kita nggak tahu kebaikannya di mana. Hutan tadi di hutan tadi. Tapi memang saya tuh setelah tinggal di rumah ini itu jadi tahu bahwa setiap agama tuh punya konsepnya sendiri-sendiri gitu. Ada konsep reinkarnasi lah, ada konsep surga neraka lah, ada dan lain-lain. Tapi juga yang masih tanda tanya tuh kadang konsep ketuhanan dalam Buddha itu ada nggak? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang menjadi Buddha tadi, konsep Tuhan di agama Buddha itu tidak tercipta, tidak terbentuk, tidak terlahir, tidak cowok, tidak cewek, mutlak. Jadi kita tidak bisa menjelaskan, kalau selevel saya lah, tidak bisa menjelaskan ataupun mendefinisikan Tuhan dalam Buddhis itu seperti ini. Kalau saya sering bilang, kalau saya bisa menjelaskan, berarti saya malah belum bisa gitu.
Oke. Karena itu tidak terjelaskan dengan apa ya, bahasa saya sendiri, karena itu harus dialami. Gitu. Misalnya, Habib, kopi ini pahit, percaya nggak? Belum percaya. Nah, iya. Seperti itu. Pahit. Jadi saya jelaskan seperti apapun, ini akan sulit dipahami oleh manusia selevel saya. Tetapi ketika saya nanti sudah sampai pada levelnya itu, akan merasakan sendiri konsep Tuhan itu seperti apa. Gitu loh. Okay. Jadi tidak bisa kita definisikan, karena misalnya saking besarnya. Maka kalau dalam Islam ketika azan Allahu Akbar, maha besar. Iya. Tapi kalau masih bisa saya definisikan, belum besar gitu. Oke. Memang dalam Islam itu Tuhan hanya bisa dipahami itu ayat-ayatnya atau pertanda-tandanya. Karena itu dalam Islam kita diajarkan jangan berbicara atau memikirkan atau sekedar membayangkan zat Tuhan, tapi pikirkan tanda-tandanya di muka bumi ini. Karena kalau ada lukisan pasti ada pelukisnya. Ada penciptanya lah. Iya, sama ketika itu orang yang menghina makhluk Tuhan, dia sebenarnya menghina Tuhan, seperti menghancurkan lukisan yang tersinggung pelukisnya gitu. Iya, sama. Nah, tapi Bante, kalau ini saya tuh yang kadang bingung, rumah ibadahnya orang Buddha tuh. Itu di mana ya? Wihara. Tapi wihara. Kadang join sama apa? Konghucu. Itu kan karena kita di Indonesia dulu sama Buddha, dulu join sama Hindu. Dulu kan Hindu Buddha, agama Buddha belum ada. Maka kita pun join Hindu Buddha. Nah, dulu Konghucu belum, maka join dengan Konghucu itu di bawah Buddha. Sekarang kan udah semua. Jadi tidak semua wihara itu kadang real Buddhis. Masih ada yang Buddha Konghucu. Jadi karena Buddhis itu dengan etnis Tionghoa, karena kebanyakan Buddhis di beberapa daerah itu etnis Tionghoa, kebudayaan tradisi mereka Konghucu, karena tradisi dan kebudayaan bisa dipraktekkan di wihara. Nah, mereka bisa beribadah di situ juga, tetapi harus tahu mana yang agama, mana yang budaya. Nah, sama seperti itu. Oke. Jadi harus bisa membedakan. Jadi karena Buddhis itu berkembang di negara manapun, ajarkanlah Dhamma kebenaran itu dengan bahasa setempat, dengan kebudayaan setempat, dengan tradisi setempat, asal itu tidak melewati garis-garis kemoralan yang ada pada lima sila tadi. Ya, kalau misalnya persembahan harus membunuh makhluk hidup dan sebagainya, itu memang tidak diperbolehkan di dalam Buddha. Nah, seperti itu. Sama kayak kalau di Islam itu dibilangin gini, Islam sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu relevan dengan semua zaman dan semua tempat. Tapi tetap ada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya substantif, mutlak, yang harus dimanapun harus dijaga seperti itu. Sama. Tapi ada yang istihadi yang bisa berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Ya, sesuai perkembangan zaman. Jadi di Buddha juga seperti itu, melebur dengan budaya manapun. Yang penting inti ajaran Buddha itu tetap harus, tidak bisa di istilahnya karena perkembangan zaman di sana kan nggak boleh membunuh, di sini harus membunuh, itu nggak ada. Iya. Nah, seperti itu nggak ada. Itu salah satunya. Ngomong, Bante, ini kopinya enak banget. Boleh nggak saya ini kan mau nongkrong di depan kolam renang. Saya tempatin. Boleh nggak, Bante? Silahkan. Jadi bawalah kepahitan ini menjadi kenikmatan. Jadi kadangkala kita berbeda itu harus sepakat bersama, ya? Sepakat untuk tidak sepakat. Bante ini romantis sebenarnya, Bante. Tapi saya nggak mau nikah. Ya, karena cintaku kepada Buddha tidak mendua kepada wanita. Nah, ya itu romantisnya itu loh. Ya, ini kan keuntungan untuk Habib. Iya. Jadi jatah saya boleh double untuk Habib lah. Gitu. Janganlah, kita itu tetap aja sebenarnya yang baik satu. Gitu. Iya. Kadang satu aja pusing, apalagi mau nambah-nambah. Gitu. Iya. Ya, kalau yang satu buat pusing kan ada yang satu lagi. Aduh. Ini dia. Sebenarnya kayaknya Bante nih. Maka ini ngopi, ngolah inspirasi. Nanti udah aku mau ke kolam ya. Oke. Bante lanjutin aja ngopinya kalau masih ada. Tapi ngomong-ngomong, Bante, Kerasakti itu film Buddha nggak?
Buddha budaisasi enggak sebenarnya? Soalnya saya suka dulu tuh sampai tahu Biksu Tong, terus hafal kosong adalah isi adalah kosong. Tuhan tadi. Oh, apa tuh maksud? Ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi, konsep ketuhanan tadi. Oh, kalau di Kerasakti itu ada apa? Kerasakti, Biksu Tong, Wucing, sama Cepat Kai. Ya, itu sebenarnya yang benar-benar relasi itu satu, Biksu Tongnya. Yang lainnya. Biksu Tong kok real asli ya? Real asli itu adalah seorang biku atau pertapa yang mempelajari kitab suci untuk kembali ke Tiongkok. Itu sebenarnya kalau dulu-dulu bahkan mencari kitab suci itu maksudnya kembali ke Tiongkok. Iya, kembali dari India ke Tiongkok ke Nusantara juga untuk itu disatukan jadi satu, dipelajari kembali. Dan yang lain-lain itu sebagai apa ya? Simbol pikiran. Jadi pikiran kita kan ada kebencian, ada kebodohan, ada keserakahan. Kebodohan maksudnya Wucing. Iya. Kalau keserakahan Cupakai nih Cupakai. Yang satu lagi kebencian, seperti yang jadi apa namanya? Yang silumannya itu. Oh, siluman-siluman. Kalau Kerasaktinya maksudnya keliaran. Ya, seperti pikiran kita. Pikiran kita itu satu detik, nggak sampai satu detik itu beribu-ribu kesadaran. Maksudnya? Mungkin Habib sekarang lagi ngobrol sama saya, tetapi sedang memikirkan dia. Oh. Jangan-jangan dia sama yang lainnya kan gitu kan. Oh, iya. Nah, tapi kita lagi ngobrol. Nanti tiba-tiba, tadi saya belum lupa ini belum makan. Tadi jadi tek-tek berlari-lari. Seperti Kerasakti kan kemana-mana. Lompat sana, lompat sini. Nah, itu seperti pikiran kita. Nah, keserakahan itu ya kayak babi. Oke. Kayak babi. Kebodohan itu kayak Wucing. Nah, kemudian siluman itu simbol kebencian. Karena dia benci. Maka jadi istilahnya hewan lain sebagainya kayak iya. Jadi itu seperti itu. Jadi sebenarnya bahkan kita sendiri itu membawa Kerasakti itu sendiri. Kalau Amitabha, Sancai itu ada beneran nggak? Dari Mahayana tadi. Oh, apa itu? Itu kayak semacam wiridnya. Seperti Assalamualaikum. Amitabha, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Shalom. Assalamualaikum. Nah, sama kayak gitu. Jadi ada bahasa untuk kita apa ya? Bisa dikatakan menyapa orang. Itu. Oke. Nanti saya minum kopinya, Banti belum makan biskuitnya. Maaf, terima kasih, tetapi saya sudah lewat waktunya. Nggak bisa makan lagi. Sama ini keuntungan untuk Habib juga. Jadi jatah saya bisa Habib. Bukan hanya wanita, makanan pun iya kadang kan. Iya. Nanti itu keuntungan kedua kali. Banti, sebenarnya nih ngobrol-ngobrol sama Banti seru. Tapi sekarang saya mau ke kolam renang, lanjutin nanti malam ya. Boleh. Nanti ada temanku Tantri sama teman-teman kotak mau kesini. Kita bisa sambil nyanyi-nyanyi. Boleh. Tapi lanjutin ngobrol-ngobrol sama yang lain juga ya. Siap. Oke, Bante. Oke, salam sehat, Bib. Iya. Kayak mau kemana aja salam sehat, padahal cuma serumah. Iya, siapa tahu kan di situ ada pintu yang kurang kebuka atau kayak mana kan. Udah deh, nanti malam deh. Oke.